Hai semuanya, podcast ini saya hosting di Firstory. Kalau kalian belum pernah dengar Firstory, ini adalah platform baru yang paling lengkap dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Nah, jadi Firstory itu bisa kamu gunakan 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast di Indonesia. Firstory juga menyediakan customer service yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcast kamu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform kamu dan sosial medianya. Dengan Firstory Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa kamu cairin tanpa biaya tambahan, gak pakai repot. Jadi tunggu apa lagi? Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari Firstory. Daftar sekarang di firstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan. Berpikir ulang bukan artinya kita pelin-pelan atau bodoh. Berpikir ulang adalah tanda kita mengakui ada yang salah dan terbuka pada alternatif lain untuk keluar dari situasi tersebut. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kenapa manusia sulit sekali berpikir ulang. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk yang berjudul What Frogs in Hot Water Can Teach Us About Thinking Again dan diolah dari berbagai sumber. Manusia sulit sekali berubah. Kita sering kali ragu untuk berpikir ulang atas apa yang sudah ada, hingga akhirnya semua terlambat. Mungkin ini alasan kenapa kamu tetap bertahan pada pekerjaan yang buruk. Kenapa kamu bersedia menunggu begitu lama di sebuah restoran, atau kenapa kamu tetap berada dalam hubungan percintaan yang buruk, padahal sudah ada begitu banyak tanda red flag di mana-mana. Kita merasa kalau kita menyerah atau berhenti, maka semua pengorbanan yang telah dilakukan, semua energi, sumber daya, dan waktu yang sudah dihabiskan akan terbuang sia-sia. Jadi, opsi satu-satunya adalah terus bertahan dan berharap kondisi akan membaik di masa depan. Sayangnya, realita seringkali tidak begitu. Pilihan ini bisa saja membuat kita terperosok semakin dalam, hingga pada akhirnya kita tidak bisa keluar. Ketika kita terlalu fokus pada satu hal, segala kemungkinan lain tidak akan terlihat. Ibaratnya, kamu berada di dalam sebuah terowongan, maka kamu hanya fokus untuk mencari jalan keluar ke depan, padahal jika saja kamu melihat ke kiri atau ke kanan, di sana ada pintu darurat yang bisa membawamu keluar dari situasi tersebut. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu pernah dengar jika kamu menjatuhkan kodok di panci yang berisi air panas yang mendidih, maka kodok itu akan langsung lompat? Tapi jika kamu menaruhnya di air hangat, lalu pelan-pelan menaikkan suhu airnya, maka kodok itu tidak bisa selamat. Karena kodok itu tidak sadar kalau air hangat yang jadi panas pelan-pelan menjadi jebakan yang mematikan hingga semuanya terlambat. Ini adalah sebuah analogi yang cocok untuk menggambarkan manusia. Tentunya manusia lebih pintar daripada kodok. Tapi dunia yang kita tinggali sekarang ternyata penuh dengan kondisi panci dengan air mendidih lambat. Coba lihat bagaimana lambatnya seseorang bereaksi terhadap peringatan soal pandemi, perubahan iklim, atau ketika demokrasi sedang berada di ujung tanduk. Kita gagal menyadari bahaya karena kita ragu untuk berpikir ulang pada situasi tersebut. Manusia ternyata kesulitan dalam berpikir ulang di berbagai kondisi. Contohnya begini, ketika kamu punya barang yang setengah rusak, mungkin saja kita tidak buru-buru menggantinya hingga barang itu rusak sempurna. Memang tidak selamanya begitu, di aspek lain dalam hidup, kita mudah sekali berubah pikiran. Misalnya mengganti gaya pakaian atau mendekor ulang rumah. Tapi jika berhubungan dengan tujuan, identitas, dan kebiasaan, kita cenderung bertahan pada pola lama. Sayangnya, di dunia yang bergerak begitu cepat, ini merupakan masalah besar. Menariknya, semakin cerdas seseorang, maka orang itu cenderung semakin sulit untuk berpikir ulang. Orang itu selalu mencari pembenaran untuk meyakinkan dirinya kalau dia ada di jalan yang benar. Padahal ini adalah kepercayaan yang semu. Kecenderungan ini dikenal sebagai escalation of commitment. Coba bayangkan situasi ini.
Tahun lalu kamu menganggarkan biaya 500 juta untuk proyek pengembangan bisnis. Tapi sayangnya hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Kepala proyeknya lalu bilang ke kamu kalau mereka butuh tambahan biaya 300 juta rupiah lagi untuk memperbaiki situasi. Jika dana itu tidak ada, maka tidak ada harapan untuk mengubah situasi yang buruk. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bersedia berinvestasi lagi dan beresiko memperbesar kerugian? Atau kamu menghentikan proyek dan menerima kerugian 500 juta rupiah? Ini memang bukan pilihan yang mudah. Tapi dalam hidup, mungkin saja kamu mengalami dilema ini, di mana kamu harus berhenti atau bersikeras untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Bahkan ketika fakta kalau itu merupakan keputusan yang buruk sekalipun, kita bisa meyakinkan diri kita, jika saja kita mengerjakannya sedikit lagi, maka kita akan sukses. Escalation of commitment adalah alasan kenapa banyak bisnis berakhir bangkrut. Blockbuster, BlackBerry, dan Kodak adalah contoh yang nyata. Para pemimpin terus-menerus berada dalam posisi yang buruk, gagal untuk berpikir ulang strategi yang lain. Escalation of commitment juga menjelaskan kenapa kamu tetap bertahan pada pekerjaan yang buruk. Kenapa kamu bersedia menunggu begitu lama di sebuah restoran? Atau kenapa kamu tetap berada dalam hubungan percintaan yang buruk? Padahal sudah ada begitu banyak tanda red flag di mana-mana. Ini bukan perkara mudah untuk mengakui kalau selama ini kita salah dan sudah menghabiskan begitu banyak waktu, energi, dan sumber daya yang berharga. Jadi, kita lalu berusaha meyakinkan diri, jika saja saya berusaha lebih keras, maka situasi ini akan membaik. Sayangnya, seringkali realita berkata sebaliknya. Sudut pandang ini mungkin berbeda dari apa yang selama ini kita pelajari. Kita hidup dalam budaya yang mengagung-agungkan untuk satset, kerja, dan sebagainya. Tapi kadang semua ini membuat kita terus bergerak, padahal kita seharusnya berhenti untuk berpikir ulang. Mungkin alasan seorang tidak ingin berpikir ulang bukan karena sebuah tujuan, tapi mungkin saja karena ini berhubungan dengan identitas dirinya. Bayangkan, selama ini kamu dikenal sebagai pengusaha fashion yang sukses. Apa yang terjadi ketika penjualan mulai turun? Tren sudah berubah dan produkmu tidak lagi laku di pasaran. Jika menjadi pengusaha fashion yang sukses adalah identitasmu satu-satunya, mungkin saja ini bisa jadi masalah besar. Kamu bisa saja berusaha melekat pada identitas tersebut, ketika kamu seharusnya berhenti dan mencoba peluang di bisnis yang lain. Dalam psikologi, terminologi ini dikenal sebagai identity foreclosure, di mana kamu secara prematur melekat pada sebuah identitas diri dan menutup atas segala kemungkinan yang lain. Mungkin ada pertanyaan besar yang membuat kamu berhenti untuk berpikir ulang. Jika saya bukan seorang pengusaha fashion yang sukses, lalu siapa saya? Pertanyaan ini yang membuat kamu jadi menutup segala kemungkinan yang lain dan pada akhirnya bisa berbahaya. Kamu mungkin pernah mengalami identity foreclosure. Mungkin kamu terlalu melekat pada sebuah ide soal sekolah seperti apa sebagai tempat kamu belajar, pasangan seperti apa yang kamu nikahi, atau karir apa yang kamu pilih. Ketika kita buru-buru melekat pada sebuah identitas, ibaratnya kita sedang mengikuti sebuah GPS yang mengarahkan ke jalan yang benar, tapi pada tujuan yang salah. Riset membuktikan, seorang akan jauh lebih baik apabila dirinya mencoba berbagai kemungkinan identitas diri, daripada buru-buru langsung melekat pada sebuah identitas. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.